Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Prodi PIAUD. Nomor induk mahasiswa saya yaitu 25096488011. Baik, kali ini akan membahas materi kedua yaitu tipologi dan pola pikir aliran-aliran dalam ilmu kalam. Selanjutnya yaitu konsep dasar ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, alam semesta dan manusia dari sudut pandang teologi Islam. Objek kajian utama adalah Allah SWT sebagai pencipta dan makhluk sebagai ciptaannya. Dan faktor-faktornya yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua faktor eksternal, yaitu masuknya pemikiran filsafat Yunani dan interaksi budaya dengan bangsa lain yang ditaklukkan oleh umat Islam. Dan ketiga faktor politik, yaitu pergolakan politik setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang memicu perpecahan kelompok. Dan aliran-aliran ilmu kalam, yaitu yang pertama aliran Mu'tazilah. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Adhad pada abad kedua. Mu'tazilah dikenal sebagai sangat menonjolkan penggunaan alat rasional dalam memahami agama. Dan pokok ajarannya yaitu yang pertama tauhid, menegaskan keesaan Allah dan menolak sifat-sifat Allah yang bersifat zahid atau tambah dari zatnya agar tidak terjadi pluralitas. Dan yang kedua adli atau keadilan. Allah maha adil sehingga Allah tidak menzalimi siapapun. Manusia memiliki kebebasan kehendak atau irada dan berbuat, sehingga perbuatan baik dan buruk adalah ciptaan manusia sendiri. Terus yang ketiga al-manzilah baina al-manzilatain, yaitu orang yang berbuat dosa besar posisinya bukan mukmin dan bukan pula kafir, melainkan berada di antara keduanya atau fasik. Dan yang keempat, Al-Quran adalah makhluk. Mereka berpendapat Al-Quran itu ciptaan Allah, bukan kekal bersamanya. Dan aliran Asy'ariyah, yaitu aliran ini didirikan oleh Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Aliran ini muncul sebagai jalan tengah antara ekstremnya rasionalisme Mu'tazilah dan tekstualisme Ahlul Hadis. Dan pokok ajarannya yaitu yang pertama sifat Allah. Sifat Allah yaitu yang mengakuinya adalah adanya sifat-sifat Allah sebagaimana disebut dalam Al-Quran dan hadis dengan cara bila kaifa atau tanpa menanya bagaimana. Yang kedua qada dan qadar. Manusia memiliki kemampuan untuk memilih, namun perbuatan itu tetap diciptakan oleh Allah. Konsep ini dikenal dengan istilah qaps atau manusia yang mengusahakan Allah yang menciptakan. Yang ketiga Al-Quran. Al-Quran ada dua sisi, yaitu lafaznya atau ucapan tulisan adalah makhluk, namun maknanya adalah qadim atau kekal. Yang keempat dosa besar, yaitu orang yang berbuat dosa besar tetaplah mukmin selama tidak mengkufurkan nikmat Allah. Dan aliran Maturidiyah, yaitu didirikan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Secara umum ajarannya searah dengan Asy'ariyah, namun lebih menekankan pada kekuatan akal. Dan pokok ajarannya yaitu yang pertama akal atau akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan dan membedakan baik buruknya sesuatu tanpa bantuan wahyu. Yang kedua sifat Allah atau mengakui sifat-sifat Allah yang kekal. Yang ketiga perbuatan manusia memiliki kekuatan kudrah yang melekat pada dirinya untuk berbuat sehingga ia bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat aliran Khawarij. Aliran ini muncul pertama kali pada masa perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Mereka keluar dari barisan Ali karena menolak tahkim arbitrase. Ciri khasnya yaitu sangat keras dan ekstrim dalam menerapkan hukum Islam.
Terus yang kedua, menganggap orang yang berbuat dosa besar sebagai kafir dan keluar dari Islam. Dan yang ketiga, menganggap pemimpin harus diberhentikan jika melakukan kesalahan atau dosa. Dan yang selanjutnya, aliran Syiah. Awalnya Syiah adalah kelompok politik yang mendukung kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, namun kemudian berkembang menjadi aliran Thalibis. Dan pokok ajarannya yaitu imamah, mempercayai bahwa pemimpin umat harus kenal berasal dari keturunan Ali dan Fatimah yang ditunjuk langsung oleh Allah. Dan yang kedua, memiliki beberapa cabang seperti Isna Asyariyah atau 12 imam, Ismailiyah dan Saidiyah. Terus yang selanjutnya, aliran lainnya. Aliran lainnya yaitu Murji'ah, menganggap iman hanya soal keyakinan hati. Amal perbuatan bukan bagian dari iman, orang yang berbuat dosa besar tetap mukmin. Yang kedua, Jabariyah, berpendapat manusia tidak memiliki kehendak sama sekali, semua perbuatan manusia dipaksa oleh Allah atau determinisme mutlak. Perbandingan pemikiran Mazalah Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan Khawarij. Sifat Allah tidak ada sama dengan zat. Ada atau bila kaifah. Ada kehendak manusia bebas. Kaps atau ciptaan Allah. Usaha manusia punya daya manusia bebas. Al-Quran makhluk lafaz, makhluk makna qadim. Orang berdosa posisi tengah, tetap mukmin tapi mukmin kafir. Terima kasih. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon maaf.